Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ahibati fillah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, beberapa hari ke depan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana amal saleh dilipat gandakan, bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di mana di bulan itu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bulan yang penuh keberkahan ini, yang amal saleh dilipat gandakan, sudah sepatutnya kita menyambutnya ya, dan mengisinya dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Di sini saya ingin menyampaikan kepada ikhwah sekalian cara atau kiat agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di antara kiat atau cara agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya adalah yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terutama 3 hal. Pertama, minta disampaikan ke bulan Ramadan. Yang kedua, minta agar dimudahkan beramal saleh pada bulan Ramadan, dan yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang telah kita lakukan diterima olehnya. Ini yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan, bukankah kita mendengar, menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang ternyata mereka nggak kesampaian ke bulan Ramadan yang akan datang. Mereka keburu datang ajal, ya, sehingga nggak sampai ke bulan Ramadan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan. Tetapi tidak cukup sampai di sini, karena betapa banyak orang yang sudah sampai di bulan Ramadan tetapi dia tidak manfaatkan, tetapi dia tidak maksimalkan. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah minta kepadanya agar dimudahkan beramal soleh. Ya. Ini sangat penting sekali, karena banyak orang yang tidak dimudahkan beramal soleh, masuki bulan Ramadan, dia tidak manfaatkan, dia tidak maksimalkan, dia tidak isi dengan berbagai macam ketaatan. Ya. Dan kenapa kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan? Karena kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita, kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Boleh jadi di awal dia semangat, tetapi beberapa hari ke depan dia lemah. Dia mulai bosan, malas, dan akhirnya tidak dapat memaksimalkan. Dan kenyataannya seperti itu. Kita lihat masjid-masjid yang di awal mereka ramai-ramai memakmurkannya, ya, mendatangi masjid sehingga masjid penuh, sampai saking penuhnya nggak muat, dan kemudian ditambah lagi dengan tikar atau karpet, ya, ditambah pasang tenda. Tapi lihat beberapa hari ke depan, ya, sudah mulai menyusut, apalagi ketika di pertengahan dan di akhir lebih menyusut lagi. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan agar terus dapat memanfaatkan bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang telah kita kerjakan diterima olehnya. Karena wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak memperoleh pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke bulan Ramadan, demikian pula minta kepadanya agar dimudahkan beramal saleh, serta minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang telah kita kerjakan diterima olehnya. Dan ini diwakili oleh doa yang dibaca oleh 2 orang tabi'in bernama Yahya bin Abi Katsir dan Makhul Asyami, di mana mereka berdua berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, jagalah Ramadan, ya Allah, selamatkanlah aku sampai ke bulan Ramadan, dan jagalah Ramadan untukku agar aku dapat memaksimalkan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan terimalah dariku amal-amalku. Nah, ini yang kita
persiapan pertama yang kita perlu persiapkan, berdoa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan adalah dengan kita membiasakan beribadah dari sejak sekarang tanpa menunggu nanti di bulan Ramadan, ya. Faedahnya apa? Agar nantinya ketika masuk bulan Ramadan jadi kita terbiasa dan kita tidak kaget karena sudah terbiasa beribadah sebelumnya. Maka kita bisa biasakan ibadah dari sejak sekarang, di malam harinya salat malam, di siang harinya berpuasa, siang atau malam banyak membaca Al-Quran, dan beramal soleh lainnya, agar nantinya ringan ketika masuk ke bulan Ramadan. Oleh karenanya, Rasulullah SAW ketika berada di bulan Sya'ban ini, beliau memperbanyak puasa. Ada hikmah kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat Usamah bin Zaid disebutkan ketika Nabi SAW ditanya sebab beliau berpuasa pada bulan Sya'ban, kata beliau SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak orang melalaikannya, berada antara Rajab dan Ramadan. Wa turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, dan pada bulan tersebut juga amal diangkat menghadap Allah. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Saya ingin saat amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Ini mengapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yaitu karena di bulan Sya'ban amal diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan karena bulan tersebut banyak orang melalaikannya. Sedangkan Nabi SAW tidak ingin seperti banyak manusia meremehkan waktu-waktunya. Ya. Dan faedah lainnya adalah agar kita terbiasa dan ringan nantinya masuki bulan Ramadan. Karena orang yang sebelumnya biasa beribadah akan ringan terasa baginya ketika beribadah pada bulan Ramadan. Seakan-akan puasa Sya'ban ini dan beramal soleh pada bulan Sya'ban itu seperti pemanasan. Ya, seorang ketika supaya bisa tahan lama di air, sebelum dia berenang, dia keliling kolam dulu, dia olahraga dulu. Sehingga ketika lompat masuk ke dalam air, dia bisa tahan lama. Beda kalau belum pemanasan, yang ada dia kaget, yang ada dia hanya sebentar di dalam air, setelah itu dia keluar, buru-buru keluar daripadanya. Ini akibat tidak pemanasan. Demikian pula, kalau seorang tidak membiasakan diri beribadah dan berpuasa, khawatirnya kaget, akhirnya terasa berat olehnya menjalankan ibadah puasa. Dan yang ketiga, kiat agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan adalah kita mengetahui ahkam, hukum-hukum fikih seputar bulan Ramadan, ya, puasa Ramadan. Berikut adab yang perlu kita perhatikan ketika kita puasa agar puasa kita terjaga, agar puasa kita semakin sempurna. Ya, dari mulai adabnya itu seperti makan sahur, bagaimana adabnya, misalnya seperti mentakhirkan makan sahur, ya, makan sahur dengan kurma, ya. Kemudian juga melakukan adab-adab yang lain di siang harinya, banyak berpuasa, membaca Al-Quran, demikian pula bersedekah, ya, demikian pula menambahkan amalan di samping yang wajib dengan amalan sunnah, menjaga lisannya, menjaga pandangannya. Ini termasuk adab untuk menjaga puasanya. Dan yang terakhir, di antara kiat agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan adalah coba hadirkan perasaan. Boleh jadi Ramadan yang akan kita masuki, ya, bulan Ramadan yang akan datang, itu adalah Ramadan terakhir kita yang ternyata kita nggak bertemu lagi. Karena betapa banyak orang yang ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya dan dia nggak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan berapa hari yang akan datang. Ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya. Dan perlu kita ketahui bahwa kematian tidak melihat orang yang dijemput, tidak harus tua dan tidak harus sakit, bahkan yang muda, demikian pula yang sehat pun bisa dijemput oleh kematian. Maka yang terbaik bagi seseorang adalah punya persiapan untuk menghadapi sesuatu yang pasti akan menimpanya tanpa dia sadari sebelumnya, tanpa dia ketahui kapan datangnya. Yang terbaik adalah dia punya persiapan, dan tidak ada persiapan yang terbaik melebihi takwa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sekedar persiapan kita menghadapi bulan Ramadan.
kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan ke bulan Ramadan, juga dimudahkan beramal soleh pada bulan Ramadan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang telah kita kerjakan diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.